Oke, di sini kita langsung bahas mengenai transfer update yang terjadi untuk persiapan musim depan, di mana beberapa tim sudah ada yang meresmikan pemain barunya, ada yang tinggal menunggu pengumuman resminya, dan juga ada yang memperpanjang kontrak dan tidak memperpanjang kontrak ya, baik dari pemain dan pelatihnya. Kita langsung bahas dulu dari Rahmat Irianto yang kabarnya tinggal menunggu pengumuman resminya gabung ke Persib Bandung. Jadi tanggapan saya bahwa Rahmat Irianto akan menjadi pembelian yang cukup bagus untuk Persib Bandung karena kita tahu bahwa M. Rashid belum ada kejelasan untuk masa depannya bersama Persib karena kontraknya sudah habis. Jadi misalkan emang M. Rashid tidak diperpanjang oleh Persib Bandung, maka pembelian Rahmat Irianto akan menjadi pembelian yang cukup bagus karena bisa mengganti posisi M. Rashid ya, karena sama-sama sebagai gelandang yang cenderung bertahan. Dan juga ada Ricky Kambuaya yang juga sama tinggal menunggu pengumuman resminya gabung ke Persib Bandung. Tanggapan saya bagaimana? Ricky Kambuaya jika memang bisa memainkan di gelandang serang, artinya bisa menjadi pilihan atau opsi Robert Rene untuk Beckham Putra atau Ricky Kambuaya, karena yang saya lihat pemain tengah yang cenderung menyerang dari Persib Bandung yang penampilannya selalu konsisten itu hanya Beckham Putra, seperti Vizcara ya yang tidak diperpanjang juga kontraknya, lalu Ezra Walian itu seperti naik turun penampilannya. Jadi menurut saya pembelian Ricky Kambuaya ini cukup tepat untuk Persib Bandung karena beberapa kali saya juga pernah mengatakan Persib Bandung membutuhkan pemain tengah yang bisa memiliki skill individu seperti Beckham Putra lah, opsi lainnya gitu. Karena Persib Bandung seperti Klok, M. Rashid ini kan pemain yang cenderung memberikan passing ya, benar-benar pemain real, pemain tengah, hanya membantu serangan berapa kali aja. Dan di sini Ricky Kambuaya tentunya menjadi opsi untuk Persib Bandung jika memang Beckham Putra tidak dapat bermain. Jadi Ricky Kambuaya pembelian yang cukup tepat menurut saya yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Lalu ini masih ada gosip ya, Alwi dari Persebaya Surabaya, gosipnya juga akan ke Persib Bandung. Jadi ini banyak sekali ya dari Persebaya Surabaya yang dibeli oleh Persib Bandung. Dan Alwi jika memang dibeli oleh Persib Bandung, ini pemain muda. Jadi kalau secara talenta, secara permainan dari Alwi tentunya cukup bagus ya. Tapi kembali lagi Alwi ini pemain cukup muda. Jadi kita lihat persaingan di Persib Bandung, pemain tengahnya sudah lumayan banyak yang berkualitas, yang berbintang. Jadi menurut saya harus dipikirkan kembali jika Alwi memang ingin hijrah ke Persib Bandung karena persaingan di lini tengah dari Persib Bandung ini sangat ketat ya. Semuanya hampir pemain bintang dari pemain tengah Persib Bandung dan usianya juga sudah matang. Jadi ini tinggal menunggu apakah Alwi siap untuk melakukan persaingan dengan pemain tengah dari Persib Bandung yang cukup banyak. Kita tinggal lihat ya, tapi ini masih gosip. Lalu kabar dari Persebaya Surabaya ya, saya sudah mencari-cari, saya mendapatkan informasi bahwa Coach Aji memperpanjang kontraknya 2 tahun ya. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan kontrak extend kepada Coach Aji. Tanggapan saya ini juga merupakan langkah yang cukup bagus untuk manajemen Persebaya Surabaya karena Coach Aji juga pelatih terbaik ya di musim kemarin. Jadi walaupun Persebaya Surabaya ini kehilangan pemain, tapi tentunya kalau masih bersama Coach Aji ada ketenangan sendiri ya, karena Coach Aji ini kan pelatih yang juga mengerti untuk masalah pemain-pemain juga yang dijual dibeli. Jadi kita tinggal nunggu aja pemain yang akan dibeli oleh Persebaya Surabaya saat Coach Aji sudah pasti bergabung 2 tahun kembali ya dengan Persebaya Surabaya. Jadi kita tinggal tunggu karena ini minimal tenang ya ketika Coach Aji sudah memberikan jawaban pastinya akan 2 tahun lagi bersama Persebaya Surabaya. Lalu dari Persebaya Surabaya saya mendapatkan info juga bahwa Andre, pemain gelandang bertahan dari Persikabo Bogor, gosipnya juga akan ke Persebaya Surabaya karena Andre posisinya sekarang bebas transfer ya atau free transfer. Jadi kita tinggal tunggu karena penampilan Andre juga beberapa kali saya lihat bersama Persikabo Bogor juga cukup bermain bagus, gelandang pengangkut air juga yang dimiliki dari Persikabo Bogor. Jadi jika memang hijrah ke Persebaya Surabaya maka bisa menjadi opsi antara Nur Hidayat dan juga Andre ya sebagai gelandang bertahan. Karena Rahmat Irianto ya tadi tinggal menunggu pengumuman resmi hijrah ke Persib Bandung. Itu dari Persebaya Surabaya. Lalu kita lanjut dari Arema Malang ini yang sudah pasti melepas Hanif Syahbandi dan Diego Michel. Dan Hanif Syahbandi sudah dipastikan resmi ke Persija Jakarta. Jadi tanggapan saya tentunya Hanif Syahbandi pemain yang masih cukup muda, 24 tahun.
Jadi bisa menjadi pesaing-pesaing di lini tengah seperti Abimanyu, Konate ya. Ini bisa menjadi salah satu persaingan di lini tengah agar Persija Jakarta di sektor lini tengahnya lebih baik lagi. Tapi yang saya tunggu-tunggu adalah pemain sayap yang akan dibeli oleh Persija Jakarta dan juga pemain depan ya, karena Marco Simic gosipnya akan ke Persis Solo, atau manajemen Persija Jakarta sudah memberikan statement juga tidak ingin memakai jasa Marco Simic kembali lagi di musim depan. Jadi ini masih simpang siur kabar pastinya apakah Marco Simic memang sudah dipastikan hijrah atau masih berada di Persija di musim depan ya. Tapi kalau menurut saya tampaknya Marco Simic nggak akan berseragam Persija Jakarta di musim depan. Jadi saya ingin menunggu Persija Jakarta untuk membeli pemain sayap atau pemain depan, karena Irfan Jauhari kalau nggak salah kembali ke Bali United ya kalau nggak salah. Jadi kita tinggal nunggu juga ya Persija Jakarta untuk pemain sayap dan pemain depannya. Lalu Diego Michel ini tidak diperpanjang kontraknya, jadi sekarang berstatus bebas transfer dan digosipkan ke Borneo. Jadi tanggapan saya melepas Diego Michel menurut saya tidak terlalu bermasalah untuk Arema Malang, karena di sisi kanan seperti Rizky Dwi juga bermain cukup bagus di lini sayap ya. Kalau menurut saya lebih bagus untuk Rizky Dwi dibandingkan Diego Michel secara penyerangannya, membantu penyerangannya. Kalau masalah pertahanan kedua pemain ini sama bagusnya, tapi untuk masalah membangun serangan saya lebih lihat untuk Rizky Dwi di sayap kanan, back kanan dari Arema Malang. Jadi dengan kepergian Diego Michel menurut saya tidak terlalu bermasalah untuk Arema, tinggal mencari penggantinya aja untuk menggantikan Rizky Dwi yang posisi sebagai back kanan ya dari Arema Malang. Lalu lanjut kita ke Firsa Andika ya, yang pergi ke Persija Jakarta. Ini menjadi pemain yang berposisi back kiri, dan ini sangat tepat karena Persija Jakarta berapa kali saya selalu bilang back kirinya ini selain Nofri ya yang juga sering dijadikan sebelah kanan, Persija Jakarta ini butuh banget back pelapis dari Nofri dan juga Rio ya, dua pemain ini. Karena berapa kali ketika back kirinya nggak ada, Tony Sucipto yang dipasang sebelah kiri dan kontribusinya juga sangat minim kalau yang saya lihat saat membangun serangan dari Persija Jakarta. Jadi dengan kehadiran Firsa Andika tentunya ini pembelian sangat tepat. Tinggal lihat bagaimana nanti Firsa Andika bisa beradaptasi dengan cepat dengan Persija Jakarta. Harusnya bisa ya, karena persiapan di musim depan masih panjang. Jadi ini pembelian yang sangat tepat dari Persija Jakarta membeli back kiri ya untuk pelapis Nofri atau Rio jika memang tidak salah satu pemain ini tidak dapat bermain, karena Nofri bisa mengisi posisi sebagai back kanan ya. Lalu Marco Motta ya yang juga gosipnya tetap akan dipakai untuk di musim depan. Jadi ini Marco Motta juga beberapa kali dipasang sebagai back kanan dari Persija Jakarta, walaupun usianya sudah tidak muda lagi 35 tahun, tapi beberapa kali saya melihat kontribusi saat Persija Jakarta membangun serangan Marco Motta juga bagus ya, karena memiliki passing long ball yang cukup akurat dari Marco Motta. Jadi memang jika memang Marco Motta diperpanjang ya, ini menjadi salah satu langkah yang bagus juga untuk menjadi pelapis ya jika back kiri dan back kanan dari Persija Jakarta ada yang tidak dapat bermain. Lalu Arema Malang memperpanjang kontrak Almeida 2 tahun. Nah ini berapa kali saya melihat komentar dari ini ya subscriber saya mungkin yang ingin bertanya mengenai Almeida. Menurut saya Almeida ini pelatih yang sebenarnya kalau saya lihat sih cukup baik, tapi di akhir-akhir musim kemarin lebih cenderung bermain bertahan yang saya lihat ya. Jadi ya semoga di musim depan nanti Almeida bisa memberikan evaluasi, koreksi bahwa berapa kali Arema Malang ini di musim kemarin bermainnya tampak seperti cenderung bertahan, dan berapa kali melakukan penyerangannya nggak stabil ya, nggak konsisten. Lawan Madura United ya kalau nggak salah kemarin menang lawan Persikabo Bogor yang menang 3-1. Itu merupakan pertandingan yang cukup bagus dari Almeida, dan yang saya harapkan Almeida bisa memainkan seperti Arema saat lawan Persikabo Bogor kemarin yang menang 3-1 ya Arema Malang. Itu jelas permainan dari Almeida strateginya cukup bagus ya, ketika itu Fortes juga mencetak gol. Jadi tinggal Arema Malang kita lihat akan membeli siapa. Kalau menurut saya jelas pemain depan untuk menggantikan posisi Fortes, karena ketika Dedik atau Yudo, walaupun Dedik sering dipasang sebelah kiri, tapi jika memang bermain di depan ya tentunya ada opsi ya. Harusnya Arema Malang bisa mencari pemain depan lagi, karena Yudo juga di akhir pertandingan musim ini kemarin nggak bermain ya karena mungkin cedera ya.
Jadi tinggal mencari pemain depan dari Arema Malang, lalu VP Eka juga yang gosipnya akan hijrah juga, saya belum tahu pastinya. Dan Bruno ya, ini tidak memperpanjang kontrak di Persib Bandung ini. Berita yang terakhir dari video ini nih, Bruno nggak diperpanjang. Tanggapan saya ya, sebenarnya Bruno ini sedang on fire ya di Persib Bandung di akhir musim kemarin ya, di sisa-sisa match ini justru on fire. Jadi memang jika akhirnya Bruno tidak diperpanjang kontraknya, ya tentunya ini menjadi sinyal bahwa Persib Bandung akan membeli pemain asing dua ya, yang slotnya kosong untuk menggantikan posisi Bruno dan juga M. Rashid. Jika memang M. Rashid nggak diperpanjang kontraknya, jadi Persib Bandung memiliki dua slot ya untuk membeli pemain asing. Artinya gosip Ciro datang ke Persib Bandung ini menjadi sinyal yang kuat juga, walaupun Ciro juga banyak sekali saing-saingannya ya di tim lainnya, tapi ini juga menjadi sinyal yang kuat bahwa Persib Bandung memiliki dua slot yang bisa dibeli dengan pemain asing ya. Itu. Jadi itu aja berita mengenai transfer update yang saya bisa berikan kepada kalian. Jadi semoga tim-tim yang mendatangkan pemain baru dan juga yang sedang mencari pemain baru, semoga bisa menjadi gebrakan kembali lagi, terutama untuk Persebaya Surabaya ya. Tinggal kita menunggu akan membeli pemain siapa. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian, nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.